Jamaah subuh yang dirahmati Allah, yang masih sangat rindu ke ilmu Allah Subhanahu wa taala. Semoga kita selalu dalam taufik dari Allah Subhanahu wa taala, selalu menjalankan syariat Allah sesuai yang dianjurkan Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Di pembahasan sebelumnya kita membicarakan tentang orang-orang ataupun ahli waris yang mendapatkan bagiannya setengah dari harta warisan yang ditinggalkan oleh si mayit. Yang pertama adalah zauj, yaitu suami jika yang meninggalnya istri. Jika yang meninggal adalah seorang istri, maka suaminya mendapatkan setengah dari harta istri jika istri tidak memiliki anak ataupun cucu. Adapun jika istri yang meninggal tadi memiliki anak, baik anak itu sama suaminya itu atau sama suami yang awal, sama suaminya yang dulu. Misalkan istri ini, seorang perempuan ini pernah menikahi 2 kali. Dari suami pertama ada anak 1. Kemudian cerai ataupun meninggal suaminya, kemudian nikah lagi sama suami yang kedua. Setelah nikah dengan suami yang kedua meninggal, kemudian ini jatah suami berapa? Karena istri tadi memiliki anak, walaupun bukan anak dari suaminya ini, tapi dari anak suaminya yang lain, maka istri ini suami cuma mendapatkan 1/4 dari harta seorang istri. Ini yang pertama suami. Yang kedua anak perempuan yang langsung, anak perempuan kandung, anak perempuan langsung juga mendapatkan setengah dari harta orang tuanya. Jika satu orang. Tapi kalau anak perempuannya 2 orang, 3 orang, 4 ke atas, itu mereka semuanya mendapatkan 2/3. Dan juga ini anak perempuan jika tidak ada anak laki-laki. Namun apabila si mayit di samping meninggalkan anak perempuan juga memiliki anak laki-laki, ini hukum anak perempuan tadi berubah statusnya. Yang dari awalnya mendapatkan setengah, kemudian berubah menjadi asabah. Maka bagiannya nanti dibagi dengan anak laki-laki. Ukuran pembagiannya lidzakari mithlu hadzil unthayain. Bagi laki-laki 2 bagian dari jatah perempuan. Inilah yang bintu sulub. Begitu juga yang selanjutnya bintil ibn, cucu perempuan dari anak laki-laki juga mendapatkan setengah dengan syarat-syaratnya. Untuk pagi ini insyaallah kita membicarakan orang yang mendapatkan setengah juga, yaitu al-ukhtus syaqiqah, yaitu saudara perempuan kandung bagi si mayit. Saudara perempuan kandung. Mayit meninggal, ini yang mayit ini baik laki-laki atau perempuan. Ada beda, baik laki-laki atau perempuan. Kemudian beliau ini meninggalkan seorang saudara perempuan. Ini saudara perempuan ini jatahnya adalah setengah. Adapun syaratnya, saudara perempuan yang kandung berhak mendapatkan setengah. Syaratnya setidaknya ada 4. Beliau harus memiliki 4 syarat baru mendapatkan setengah. Syarat yang pertama, alla yakuna lil mayyit far' waris. Syarat yang pertama, si mayit tidak meninggalkan keturunan yang mengambil warisan, anaknya, cucunya. Adapun nanti kalau misalkan si mayit meninggalkan anak, di samping beliau punya saudara, punya anak, ini hukum saudaranya berubah. Jadi saudara perempuan mendapatkan setengah. Syarat pertama, si mayit tidak memiliki anak ataupun cucu. Itu yang pertama. Syarat yang kedua, wala abun. Si mayit tidak memiliki bapa. Adapun misalkan si mayit
beliau punya saudara kandung yang perempuan, punya bapak sekaligus. Ini ntar lain lagi hukumnya. Kemudian syarat yang ketiga, wa alla yakuna laha mu'assib. Si yang saudara perempuan tadi tidak memiliki laki-laki yang menjadikannya berubah status jadi asabah. Contoh misalkan si mayit meninggalkan kakak kandung yang perempuan dan kakak kandung yang laki-laki. Dia punya abang, punya kakak. Ini kakaknya ini yang perempuan, walaupun hukumnya cuman hukum dasarnya dia mendapatkan setengah, tapi saat ini berubah status. Yang dasarnya jadi furud muqaddara berubah menjadi asabah. Nanti pembagiannya seperti pembagian biasa, lidzakari mithlu hadzil unthayain. Kata Allah Subhanahu wa taala, fa in kanu ikhwatan wa in kana lahu ikhwatun وإن كانوا إخوة رجالا ونساء فللذكر مثل حظ الأنثيين. Yang terakhir, syarat terakhir, wala mumathil. Ini si saudara perempuan yang kandung ini tidak memiliki kawannya yang kandung juga sama perempuan. Jadi kalau si mayit meninggalkan dua saudara perempuan, maka nanti hukum mereka berdua mendapatkan fa in kanat athnataini falahumas thulutsani mimma tarak. Kalau mereka ini berdua, saudara perempuan kandung ini berdua, hukum mereka mendapatkan 2/3 dari peninggalan si mayit. Inilah 4 syarat supaya seorang saudara kandung yang perempuan berhak mendapatkan setengah. Yang pertama, si mayit tidak memiliki keturunan yang anak ataupun cucu. Yang kedua, si mayit tidak memiliki orang tua bapak, tidak memiliki bapak. Kemudian si saudara perempuan tadi tidak memiliki abangnya yang laki-laki sehingga berubah menjadi asabah, dan si perempuan tadi tidak memiliki saudaranya yang kandung juga sesama perempuan sehingga statusnya berubah menjadi dasarnya setengah menjadi 2/3. Baru kemudian fa in kana lil mayyit far' warith. Jika si mayit memiliki keturunan yang mengambil warisan, baik anak ataupun cucu. Jika si mayit memiliki anak ataupun cucu, tapi syaratnya anak atau cucu yang dapat warisan. Tapi misalkan si mayit punya cucu, Pak Ustaz, tapi cucu dari anak perempuan. Beliau punya anak perempuannya sudah meninggal misalkan. Kemudian beliau punya cucu dari anak perempuan. Cucu apa? Laki-laki atau perempuan? Ini cucu nggak dapat warisan. Cucu si mayit dari anak perempuan tidak berhak mendapat warisan, bukan ahli waris. Misalkan ibnul binti, anak laki-laki dari anak perempuan, di cucu si mayit, cucu dari anak perempuan. Ini bukan ahli waris. Jadi pembahasan sekarang, jika si mayit meninggalkan anak ataupun cucu yang mendapatkan warisan, seperti anak laki-laki, anak perempuan, cucu perempuan dari anak laki-laki, ataupun cucu laki-laki dari anak laki-laki. Hukumnya fa in kana lil mayyiti far'un warith min waladi sulbin aw waladi ibnin. Jika si mayit memiliki anak keturunan yang mengambil warisan, baik itu anak secara langsung ataupun cucu. Hukumnya fa in kana dzakaran, maka jika si anak ini laki-laki, si mayit memiliki anak laki-laki, hajabaha hirmanan, maka anak laki-laki ini menghajab ataupun menghalangi si saudara perempuan sama sekali, dihalangi benar-benar, nggak dapat sama sekali. Makanya kita kalau misalkan punya anak perempuan, berusaha harus nyari lagi, berusaha kerja lagi untuk mendapatkan laki-laki. Supaya apa? Supaya saudara kita terhalang semua, nggak dapat. Tapi kalau anak kita cuma perempuan, 10 besar perempuan, anaknya semuanya 10 perempuan semua. Jatah mereka semua 10, 2/3 bagi 10. Ambil 2/3 bagi 10.
Antar yang saudara dapat lagi. Saudara masih dapat, saudara kita, paman kita itu masih ada kemungkinan mendapatkan warisan jika keturunan kita cuman perempuan. Makanya berusaha harus dapat laki-laki. Nah, kalau bisa anak pertama, ataupun kalau nggak dapat, Ustaz saya sudah 6 anak perempuan semua, berusaha nambahin lagi biar jadi 7, harus dapat laki-laki. Supaya karena laki-laki ini bisa menghalangi semua pamannya semua terhalang. Paman si mayit, kakak si mayit, adik si mayit, semuanya terhalang gara-gara si anak laki-laki. Nah, jadi misalkan fa in kana lil mayyit fara' waris, jika si mayit memiliki keturunan yang mendapatkan warisan baik anak kandung langsung ataupun cucu, itu tergantung. Jika anak tadi ataupun cucu itu laki-laki, hajabaha hermanan, maka si anak tadi bisa menghalangi saudara kandung si mayit dari mendapatkan warisan. Akhirnya si saudara perempuan mayit tidak mendapatkan warisan. Wa in kana untha, beda halnya kalau perempuan. Kalau anak kita perempuan, saat anak saya perempuan, anak saya tiga-tiganya perempuan, dan saya punya saudara kandung meninggal. Ini gimana? Fa in kana untha, maka kalau misalkan kita yang punya punya suami atau punya istri yang meninggal, kita nggak punya anak laki-laki, itu jatah warisan bisa jadi itu suami kita punya saudara. Apalagi kalau saudaranya laki-laki, ya salam, habis sudah jadi asabah. Anak kita cuma dapat setengah kalau 1 orang, atau 2/3 kalau misalkan 2 orang. Sepertiganya kemana? Sepertiganya ke kakaknya yang laki-laki. Nggak boleh kita pegang, nggak boleh. Ini harta saya masuk, harta suami saya, nggak berlaku. Harta suami kamu ketika dia masih hidup. Ketika dia sudah meninggal, maka harta suamimu menjadi sebagiannya menjadi harta kakaknya ataupun adiknya. Adiknya, kakaknya dapat warisan. Jika anak kita sama anak suami itu cuman anak perempuan. Hati-hati. Ini ilmu warisan perlu dipelajari supaya kita tidak termasuk orang makan harta orang lain. Misalkan ini kita punya suami meninggal, kita nggak punya anak laki-laki, atau misalkan kita ahli waris, suami ini punya saudara, baik punya saudara laki-laki misalkan. Kemudian dia punya anaknya perempuan, misalkan 1, 2 orang, 3 orang, 4 orang, 1 orang lah takdir misalkan beliau ini punya anak perempuan sama istrinya 1. Itu jatah mereka berapa semua? Jatah istri dapat 1/8 dari harta suami karena punya anak. Jatah anak dapat 1/2. Sisanya kemana? Sisanya ke saudaranya. Jangan entar Ustaz, kan ini harta suami saya. Iya, harta suamimu ketika masih hidup. Ketika meninggal, maka otomatis dengan keluar ruh dari suamimu, harta berpindah kepada semuanya, berpindah ke ahli waris. Kalaupun Ustaz saya nggak mau ngasih ke saudaranya, pengen buat saya semua, haram. Itu dianggap mencuri harta orang lain. Nggak ada bedanya mencuri dan mengambil warisan yang bukan jatahnya. Sama hukumnya dengan mencuri harta orang lain. Artinya bagian memakan harta orang lain tanpa hak. Innal ladzina ya'kuluna amwalal yatama zulman innama ya'kuluna fi butunihim nara. Orang yang memakan harta orang lain tanpa hak seperti harta anak yatim, faka'annama, seperti seolah-olah dia memakan api neraka jahanam. Hati-hati makan harta haram. Memakan harta orang lain, mengambil harta orang lain hukumnya haram. Seperti disebutkan dalam hadis, ada seseorang yang berdoa ke Allah, ya Rabbi ya Rabbi, dengan berdoa sampai badannya pucat, berdoa ke Allah. Tapi kata Rasul, wa mat'amuhu haram, makanannya haram. Makanannya harta warisan dari suaminya, seharusnya punya orang lain. Wa malbasuhu haram, pakaian yang dipakai haram. Artinya itu jatah orang lain kita ambil. Wa mat'amuhu haram, wa malbasuhu haram, semua haram. Tempat rumah kita tempati haram, pakaian yang kita pakai harta orang lain haram,
makanan yang kita makan haram. Apa kata Rasul? Fa anna yustajabulah. Bagaimana mungkin Allah bisa menerima doa orang yang seperti ini? Artinya ibadat yang kita lakukan yang dengan mengambil pakaian dari yang haram, makanan yang kita makan haram, tempat yang kita tempati haram, artinya semua itu jatah orang lain kita ambil, hukumnya sulit untuk diterima ibadah Allah oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi kembali ke sini, apabila si mayit meninggalkan anak perempuan, di samping beliau punya saudara perempuan, juga punya anak perempuan, maka anak perempuan ataupun cucu perempuan dari anak laki-laki sama. Hukumnya wa in kana unsa, dan jika anak tadi yang beliau miliki itu anak perempuan, baik satu atau banyak. Nah, jadi beliau punya saudara perempuan dan punya anak perempuan. Baik anak perempuannya baik satu atau banyak, hukumnya fasyaqiqatu ma'aha aw ma'ahunna asabah. Maka saudara kandung tadi, saudara perempuan jadi asabah. Ini yang namanya asabah ma'al ghair. Wal ukhtu id bil binti asabuha tahjubu man yahjubuhu akhuha. Jadi saudara si mayit, saudara perempuan, jika si mayit meninggalkan anak perempuan ataupun cucu perempuan, maka saudara ini berubah statusnya, yang dari awalnya mendapat jadi zawil furud, sekarang berubah menjadi asabah. Takdir, kita punya misalkan seorang suami meninggal dan beliau meninggalkan ahli waris yang pertama istri, misalkan hartanya 1 miliar, Masya Allah, kaya misalkan, punya harta 1 M. Kemudian beliau meninggalkan yang pertama istri, kemudian meninggalkan 1 anak perempuan dan meninggalkan 1 saudara perempuan. Ini gimana cara baginya? Atau 1 saudara perempuan, cara baginya, ke istri ambil 1/8 dari harta suami, kemudian ke si anak ngambil setengah. Nah, saya tulis biar lebih keingat. Jadi si mayit meninggalkan pertama anak perempuan, kemudian beliau meninggalkan saudara perempuan, satu lagi meninggalkan istri, pasti perempuan, nggak mungkin istri laki-laki, istri. Ini gimana cara ngebagi? Pertama si anak perempuan di sini menjadi si anak 1/2, anak perempuan sendiri 1/2. Kemudian si saudara perempuan di sini, karena saudara perempuan apabila berkumpul dengan anak perempuan, ketemu dengan anak perempuan, maka dia berubah menjadi asabah. Asabah, arti asabah, semua harta tersisa jadi dibuat dia. Kemudian sedangkan istri, karena si suami punya anak perempuan, punya anak, fa in kana lakum waladun falahunna thumun, maka istri ini dapat 1/8. Gimana cara ngebagi? Cara ngebagi 2/8, ngambil apa namanya, jadi penyebutnya 8. 8 bagi 2 jadi 4. 8 bagi 8 jadi 1, sisa 4 tambah 1 5, untuk jadi 8, sisa 3. Jadi kesimpulannya si anak perempuan dapat 4/8 dari semua harta, si saudara perempuan dapat 3/8, si istri 1/8. Inilah yang hukum yang digaris bawahi oleh syariat Allah Subhanahu wa taala. Makanya hati-hati berusaha untuk dapat anak laki-laki. Karena kalau enggak dapat anak laki-laki, semua jadi milik pamannya, saudaranya, habis semua. Kita enggak berhak mengatur. Misalkan, Ustaz, kan itu suami saya. Iya, suamimu ketika dia hidup. Ketika mati bukan suamimu. Ketika dia sudah meninggal, itu bukan lagi harta suamimu, bukan, dia juga bukan suamimu. Enggak apa-apa. Kita pisah sudah. Nah, marhaban. Tergantung atas nama siapa. Ustaz, kan saya dulu kerjanya bareng-bareng. Tergantung itu harta atas nama siapa. Misalkan suami punya toko ataupun istri punya toko, takdir istri punya toko, toko punya atas nama istri, istri punya toko.
kemudian suami kebantu, maka itu semua harta hasil takobrak kembali ke siapa antar? Semua harta istri. Oh, hati-hati, makanya harta antara suami istri itu harus diperjelas, jangan campur-campur. Jadi harta istri harus jelas, harta suami harus jelas, sehingga ketika meninggal tidak terjadi perselisihan. Inilah ketentuan tentang ahli waris. Si saudara perempuan. Saudara perempuan, jika si mayit meninggalkan anak perempuan, maka dia berubah menjadi asabah. Semua harta tersisa buat dia. Beda halnya kalau misalkan anak laki-laki, ya, sini anak laki-laki, maka anak laki-laki yang jadi asabah. Si ini saudara perempuan nggak dapat. Jadi anak laki-laki ini bisa menghalangi kalau bapak punya anak laki-laki, udah saudara bapak, kemudian paman, adik, kakak semua nggak dapat. Nah, makanya kekuatan anak laki-laki itu kuat. Berusaha harus dapat anak laki-laki. Kemudian yang selanjutnya syarat yang pertama tadi. Syarat pertama, si mayit tidak ada anak. Yang kedua, atau cucu. Yang kedua, tidak punya bapak. Kalau si mayit punya bapak, otomatis kakaknya nggak dapat. Kalau misalkan si mayit meninggalkan pertama bapak, kemudian beliau meninggalkan kakak perempuan, saudara perempuan, meninggalkan saudara laki-laki, meninggalkan misalkan siapa lagi, istri misalkan. Jadi ini untuk bapak. Yang pertama beliau ngambil setengah, 1/6 plus asabah. Kemudian saudara perempuan nggak dapat, saudara laki-laki nggak dapat. Mahjub semua gara-gara bapak. Jadi saudara si mayit, baik laki-laki, perempuan, dengan ada bapak mereka tidak dapat. Mahjub. Kemudian istri dapat 1/4. Istri 1/4, sisanya buat bapak. Inilah jadi syarat yang selanjutnya, saudara perempuan mendapatkan setengah jika si mayit tidak memiliki bapak. Jadi kalau beliau punya bapak dan bapak masih hidup, karena nggak mungkin seseorang lahir tanpa bapak, kecuali Nabi Isa ataupun Nabi Adam yang lahir tanpa bapak. Yang dasarnya manusia lahir harus ada bapak. Cuman arti di sini tidak ada bapak, maksudnya bapaknya sudah meninggal. Jadi bapaknya sudah lebih duluan meninggal dibanding mayit yang sekarang. Jadi wa in kana lil mayyiti abun hajabaha hirmanan. Jika si mayit memiliki bapak, maka bapak ini bisa menghalangi si saudara perempuan, sehingga saudara perempuan tidak mendapatkan bagian sama sekali dari harta peninggalan si mayit. Kemudian wa in kana laha mu'assib asabaha wa sara lidzakari mithlu hadzil unthayain. Dan jika si saudara perempuan tadi memiliki orang lain yang menjadikan dia asabah, mu'assib, yaitu ini kalau di sini saudaranya yang laki-laki. Jadi si mayit punya saudara perempuan dan punya saudara laki-laki. Maka saudara laki-laki ini bisa mengubah status kakaknya yang perempuan. Saudara laki-laki bisa mengubah status kakaknya yang dasarnya cuma dapat 1/2, sekarang berubah menjadi asabah. Sehingga nanti sisa harta yang tersisa dibagi untuk mereka berdua. Contoh misalkan seperti ini. Si mayit
Si mayit meninggalkan misalkan anak saudara perempuan. Saudara perempuan. Si mayit yang kedua meninggalkan saudara laki-laki. Kemudian si mayit meninggalkan, enggak boleh ada bapak. Kalau ada bapak mahjub. Si mayit meninggalkan istri. Si mayit meninggalkan ibu misalkan, bapaknya enggak ada. Karena kalau ada bapak, si ini mahjub. Ini gimana cara ngebagi? Yang pertama, saudara perempuan sama laki-laki, ketika mereka bertemu dua, maka mereka dua-duanya jadi asabah. Asabah. Artinya mereka ngambil harta sisa nanti. Kemudian istri, karena nggak ada anak, si mayit nggak memiliki anak, dapat 1/4. Sedangkan ibu hukumnya ketika si mayit meninggalkan 2 saudara, maka ibu hukumnya mendapat 1/6. Ibu dasarnya 1/3. 1/3 jika si mayit tidak punya anak dan tidak memiliki 2 lebih dari saudara. Kalau di sini hukumnya ibu 1/6. Cara ngebagi 4 sama 6, penyebutnya jadi 12. 12 bagi 4 jadi 3. 12 bagi 6 jadi 2. Sisanya 3 tambah 2 sama dengan 5, sisanya 6. Ini 6 ini untuk mereka berdua. Oh, sisa 7 ya? Sisa 7. Sisa 7. Sisa 7 untuk mereka berdua. Ini gimana cara ngebagi mereka? Lidzakari mithlu hazzil unsayain. Saudara perempuan, saudara laki-laki dianggap dapat 2. Saudara perempuan 1, 2 tambah 1 artinya 3. Jadi artinya mereka 7 ini harus dibagi ke 3 bagian. Entar 2-nya diambil laki-laki, 1-nya diambil perempuan. Ini kata ulama kalau dalam ilmu faraid dari tashih. Karena nggak mungkin 7 dibagi 3. Pecah. Kalau 7 dibagi 2, dibagi 3, pecah. Karena jatah si anak laki-laki 2, jatah si anak perempuan 1. Akhirnya 2 tambah 1 jadi 3. Artinya 3 bagian mereka. Harus dibagi 3. Sedangkan harta jatah mereka 7. 7 dibagi 3 nggak mungkin. Pecah. 7 dibagi 3 pecah. Maka kata ulama harus dibesarkan. Nah, misalkan kalau 3 dikurang bagi 2 nggak mungkin. Maka 3-nya harus dibesarkan. Bisa dibagi 2. Ya, misalkan kita punya 3 roti. Dibagi untuk 2 orang. Pecah. Solusi apa? Ambil roti pecahin jadi 6. Bagi setengah-setengah baru bisa dibagi 3 bagian. Itulah sistem ilmu faraid. Ya kalau 7 untuk dibagi 3 sulit, nggak mungkin 7 dibagi 3. Makanya harus dipecah menjadi diangkat 12. Jadi 12 dikali 3. 12 dikali 3 jadi 36. 7 dikali 3 jadi 21. 21 bagi 21 baru ke sini. 21 bagi 2 dari 21 14 untuk istri, kemudian 7 untuk perempuan, kemudian 3 dikali 3 jadi 9, kemudian 2 dikali 3 jadi 6. Inilah yang harus jadi 7/36, 7/36 milik si saudara perempuan, 14/36 saudara laki-laki. Inilah secara umum cara membagi harta warisan. Jadi kesimpulannya, saudara perempuan jika dia bergandengan dengan saudara laki-laki, statusnya berubah menjadi asabah yang kemudian dibagi lidzakari mithlu hazzil unsayain, bagi laki-laki mendapatkan 2 bagian dari jadi bagian perempuan. Kemudian yang terakhir, wa in kana laha mumathil ukhtun syaqiqah fa aktsar falahuma aw lahunna thulutsan. Dan jika si saudara perempuan yang kandung tadi memiliki saudaranya yang perempuan, artinya mereka 2 saudara perempuan, si mayit meninggalkan 2 saudara perempuan kandung, falahuma ataupun 3 lebih 4 5 semuanya falahuma, maka keduanya bagi mereka berdua ataupun bagi mereka semua mendapatkan thulutsan. Jadi si mayit meninggalkan 2 saudara perempuan kandung ataupun 3 saudara perempuan kandung,
maka ambil jatah mereka bertiga atau berdua itu, yaitu 2/3. Inilah hukum dari saudara perempuan kandung mendapatkan dari warisan saudaranya yang mayit. Yang syarat yang hukumnya dasarnya dapat 1/2. Syarat yang pertama, si mayit tidak memiliki anak atau keturunan ataupun cucu. Nah, kalau si mayit punya anak atau cucu yang laki-laki, maka saudara perempuan mahjub, nggak dapat. Apabila anaknya tadi itu laki perempuan, maka si saudara perempuan berubah status menjadi asabah. Sedangkan yang syarat yang kedua, si mayit tidak memiliki bapak. Karena kalau si mayit punya bapak, tadi saudara perempuan juga tidak mendapatkan warisan. Yang selanjutnya, saudara perempuan tidak memiliki asabah, tidak memiliki saudaranya yang laki-laki, tidak memiliki saudara laki-laki, sehingga dia berubah status menjadi asabah. Yang terakhir, si saudara perempuan ini cuman sendiri, tidak berdua, bertiga, berempat. Karena kalau berdua atau lebih, mereka semua tidak lagi 1/2, tapi berubah menjadi 2/3. Inilah ketentuan tentang cara membagi bagian dari ukhtun syaqiqah ataupun saudara perempuan yang kandung. Besok insyaallah Jumat depan kita lanjutkan ke yang terakhir. Orang yang terakhir dari orangnya, yaitu yang mendapatkan 1/2, yaitu al-ukhtul li'ab, saudara perempuan sebapak. Ini mungkin sulit terjadi. Kalau Indonesia ini sulit, saudara sebapak, saudara seibu. Ini hal-hal yang sulit terjadi untuk di Indonesia mungkin. Karena Indonesia ini sulit nikah 2, nikah 3. Negara luar banyak. Kayak orang misalkan negara Somal, saya punya kawan, itu mereka kalau nikah istri cuma 1 aib katanya, waduh. Kalau 2 masih aib, 3 masih aib, kalau 4 baru pas. Ya subhanallah. Akhirnya banyak mereka kadang-kadang punya anak 40, subhanallah. Punya anak 40, punya anak 30. Wajar mereka. Punya anak nggak tanggung-tanggung, dari istri pertama 10, istri kedua 10, istri ketiga 10, istri 4 10. Jadi anaknya 40. Nah, makanya kalau bagi mereka itu ada kemungkinan terjadi yang ukhtul li'ab, ukhtul li'um. Ada kemungkinan terjadi karena memang mereka nikahnya banyak. Tapi kalau Indonesia nggak boleh lebih dari 1. Harus 1 saja. Maka kemungkinan terjadi ukhtul li'ab ini sulit. Saudara sebapak, saudara seibu. Arti saudara sebapak artinya saudara kita, bapak kita nikah 2 kali, baru kita punya saudara sebapak yang beda ibu. Kalau bapak kita cuma nikah sekali sama ibu kita doang, enggak mungkin terjadi. Paling yang tadi ukhtun syaqiqah doang, saudara seibu sebapak. Allahumma faqihna fid din wa 'allimna at-ta'wil. Allahumma 'allimna ma yanfa'una wa anfa'na bima 'allamtana. Allahumma waffiqna lil 'amali bima 'alimna. Allahumma waffiqna li kulli khair wa ab'id 'anna kulla syarr. وصلى الله على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم. الحمد لله رب العالمين.